Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam keterbukaan. Sahabat ID Channel, Imran Dusi Channel yang saya hormati, saya muliakan dan saya doakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah kecemasan kita akan pandemi COVID-19 ini. Kita berharap dengan melihat juga angka-angka yang terbaru yang semakin membaik, semoga wabah ini cepat berlalu dan kembali kita menjemput masa depan bangsa kita yang lebih baik di waktu-waktu mendatang. Sahabat Edi Channel, tadi pagi saya diajak berdiskusi sebagai salah seorang narasumber dalam webinar yang dilaksanakan oleh teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Mula Warman Samarinda. Temanya adalah tentang advokasi kebijakan publik dan transparansi anggaran. Saya diminta melihat tema itu dari sisi keterbukaan informasi publik. Nah, dari situ kemudian saya terinspirasi selesai webinar tadi, saya berpikir barangkali ada baiknya kita mengisi salah satu ruang, meskipun itu ruang kecil dalam kehidupan kita sebagai warga bangsa, mengisi ruang dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi publik. Saya ingin ke depan ada beberapa isu-isu aktual yang bisa kita bedah bersama-sama, tetapi tetap dalam perspektif keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, di bagian awal ini, karena ini adalah bagian perdana, tentu saja kita akan bicarakan dulu tentang apa sih itu keterbukaan informasi publik, bagaimana sejarahnya kemudian lahir Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Apa tujuan yang ingin dicapai dengan undang-undang itu? Saya kira itu yang di bagian pertama ini akan kita bahas. Teman-teman Edi Channel, kita ketahui bersama bahwa reformasi tahun 98 itu mengerucut kepada 3 isu utama pada saat itu, yaitu tentang hak asasi manusia, kemudian tentang pemberantasan korupsi, dan yang ketiga tentang good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Tentu ada beberapa isu atau perhatian lainnya, tetapi bisa kita kerucutkan ke dalam 3 kelompok isu besar itu. Dan ketiga isu besar itu, kalau kita lihat, itu memiliki irisan yang cukup tebal dengan aspek keterbukaan informasi publik. Dan oleh karena itu, di masa-masa awal reformasi, keterbukaan informasi publik ini menjadi salah satu perhatian utama daripada tokoh-tokoh reformasi ketiga itu, sehingga pada tahun 2000 misalnya, itu kelompok masyarakat sipil sudah menyampaikan rumusan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik kepada DPR RI pada bulan Agustus ya, tahun 2000. Pada waktu itu namanya masih KMIP, Kebebasan Mencari Informasi Publik. Nah, tetapi kemudian undang-undang ini rupanya tidak dibahas lebih jauh, berbeda dengan 2 RUU sebelumnya yang pada tahun 99 bahkan sudah disahkan, yaitu Undang-Undang tentang Pers dan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Akan halnya dengan RUU KMIP tadi, itu baru mendapatkan baru diusulkan sebagai usul inisiatif pada bulan Maret tahun 2000 dan butuh waktu 3 tahun untuk kemudian terbit Ampres atau amanat presiden. Kita tahu bersama tanpa amanat presiden RUU itu tidak bisa dibahas antara pemerintah dan DPR. Nah, sehingga sejak 2005 itulah baru ada pembahasan intensif tentang undang-undang ini. Dan kemudian ditandatangani sampai kemudian ditandatangani pada tanggal 30 April tahun 2008 oleh Presiden SBY pada waktu itu. Lahirlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan hadirnya undang-undang ini, maka ini satu capaian yang luar biasa dalam kehidupan kebangsaan kita, karena dengan undang-undang itu akan mendorong badan publik untuk senantiasa terbuka
kepada masyarakat. Undang-undang ini kalau kita lihat sejarah pendeknya tadi, meskipun sekilas saja kita bahas, tampak bahwa undang-undang ini adalah anak kandung dari Reformasi 98. Spirit dari Reformasi itu terekam dengan jelas di dalam butir-butir atau pasal-pasal di dalam undang-undang ini. Termasuk juga sebagai payung dari undang-undang ini secara eksplisit dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 28F bahwa hak atas informasi itu merupakan hak warga negara selain sebagai hak pribadi. Jadi itu merupakan adalah hak konstitusional daripada warga negara. Nah, undang-undang ini, teman-teman Edi Channel, diharapkan banyak bisa mendorong berbagai perubahan di berbagai sektor dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, karena itu undang-undang tentang keterbukaan informasi publik ini diharapkan bisa mendorong ya peningkatan kinerja badan publik, mendorong masyarakat untuk aktif di dalam melakukan pengawasan pada kebijakan publik. Nah, sekarang kita lihat apa sih tujuan daripada lahirnya undang-undang ini. Di dalam pasal 3 undang-undang itu secara eksplisit dinyatakan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama bahwa undang-undang ini menjamin hak warga negara. Hak warga negara, hak publik untuk mengetahui rencana, mengetahui program, dan mengetahui proses dari sebuah pengambilan kebijakan publik. Jadi bukan cuma informasi publiknya yang bisa kita akses dan bisa kita ketahui, tetapi jauh di belakang daripada itu, mulai dari rencananya, kemudian programnya, dan proses sampai kemudian dilahirkannya undang-undang itu. Nah, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang tersebut tadi. Lalu yang kedua, undang-undang ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat di dalam upaya pengambilan kebijakan publik dan untuk mendorong terciptanya pengelolaan badan publik yang baik. Nah, dalam kesempatan lain nanti kita akan membahas apa itu badan publik. Di sini kita ingin melihat dulu tujuan daripada undang-undang itu. Nah, itu yang kedua tadi. Yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik. Jadi undang-undang ini mendorong supaya badan publik memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah mengetahui alasan dari kebijakan suatu badan publik. Jadi kalau pemerintah atau kalau badan publik membuat satu kebijakan, maka masyarakat atau kita sebagai warga negara itu punya hak untuk mengetahui apa sih alasannya pemerintah membuat kebijakan itu. Jadi bukan cuma di hilirnya saja, tetapi sampai ke hulu pun. Alasan daripada sebuah kebijakan publik itu bisa dimintakan dan menjadi kewajiban badan publik untuk menyampaikan alasan daripada pengambilan suatu kebijakan publik itu tadi. Misalnya saja dalam isu yang ramai dibicarakan belakangan ini, katakanlah soal program proyek kereta cepat ya Jakarta-Bandung. Nah, itu kan banyak diperbincangkan. Yang tadinya di dalam kontrak awal dikatakan bahwa ini murni B2B dan tidak ada dana dari APBN yang masuk ke sana. Tetapi kemudian pemerintah melakukan evaluasi dan akhirnya memutuskan untuk melakukan penyertaan modal di dalam proyek tersebut. Nah, kita tidak masuk kepada langkah pemerintah untuk penyertaan modal itu, tetapi kita melihat dari perspektif keterbukaan informasi publik bahwa silakan saja pemerintah atau badan publik mengambil suatu kebijakan publik, tetapi alasan dibalik sebuah pengambilan kebijakan publik itu mesti disampaikan. Jadi itulah saya kira tujuan daripada undang-undang ini, membuat kehidupan kebangsaan kita menjadi terbuka. Ada satu tamsil yang cukup bagus untuk kita sampaikan di sini, yaitu tentang apa yang disebut sebagai open kitchen, ya, dapur yang terbuka. Teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan restoran siap saji yang punya skala jaringan internasional,
Begitu juga dengan ada kedai kopi besar ya, jaringannya global begitu. Kalau kita perhatikan hampir semua dapurnya itu dibuat terbuka. Dapurnya bahkan ada di depan dan bisa dilihat oleh pengunjung keseluruhan proses yang terjadi di dapur itu. Mulai dari bagaimana itu piring gelas dibersihkan, bagaimana makanan dimasak, digoreng dan seterusnya, disajikan sampai kemudian dihidangkan. Semuanya bisa diamati secara langsung. Dapur yang terbuka ini akan memaksa karyawan daripada restoran tersebut untuk berlaku bersih. Coba perhatikan, pakaian mereka itu selalu bersih karena dapurnya terbuka, selalu terpantau oleh pengunjung. Begitu juga dengan jaminan atas higienitas daripada masakan atau makanan yang disajikan. Pasti akan selalu dibuat dengan maksimal. Sebab kenapa? Sebab selalu merasa terawasi oleh pengunjung. Dampaknya tentu akan besar sekali, baik bagi pengelola restoran maupun bagi pengunjung. Ya kan, ada manfaat di kedua belah pihak. Nah, itulah sebenarnya yang ingin dicapai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Tanpa sengaja sepotong ayam misalnya gitu terjatuh, pasti itu oleh karyawan akan langsung diambil dan dimasukkan ke tempat sampah. Karena apa? Karena dapur yang terbuka. Dapur yang terbuka memaksa karyawan untuk bertindak secara baik, secara profesional. Dan itulah harapan daripada Undang-Undang KPK. Lalu yang kelima, tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja kita tahu bersama bahwa informasi merupakan satu komoditi yang luar biasa saat ini. Tidak ada pencapaian dalam ilmu pengetahuan tanpa keterbukaan informasi. Teman-teman yang di kampus yang aktif dengan dunia penelitian pasti sangat tidak asing lagi dengan hal-hal seperti ini ya. Dan pada gilirannya nanti keterbukaan informasi itu adalah mendorong bagaimana supaya kehidupan kebangsaan kita itu lebih cerdas begitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, yang keenam, tujuan daripada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu tentu saja adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ya, yang transparan, yang efektif, kemudian juga yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan daripada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini pada akhirnya nanti itu akan mewarnai bagaimana tata kelola informasi publik itu dilakukan di tanah air. Kita akan membahas lebih jauh lagi nanti, kita nanti bicara apa itu informasi publik, bagaimana kategorisasi informasi, bagaimana itu informasi dikecualikan, apa syaratnya, bagaimana caranya supaya informasi dapat dikatakan dikecualikan, dan bagaimana informasi itu bisa disengketakan dan seterusnya dan seterusnya. Akan masih banyak tema yang akan kita bicarakan, tapi dalam kesempatan perdana ini cukup saya kira itu dulu, kita sama persepsi soal bagaimana arti penting daripada keterbukaan informasi publik dan apa yang tujuan yang ingin dicapai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik tersebut. Demikian sahabat Edi Channel, saya berterima kasih atas perhatian teman-teman Edi Channel semua. Mari kita dukung, mohon doanya supaya channel ini bisa hadir terus untuk mengambil bagian, ya mungkin bagian kecil dalam kehidupan kebangsaan kita. Demikian, terima kasih. Salam keterbukaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.